Baik, kita mulai. Teman-teman yang lain dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih teman-teman mahasiswa semua kelompok 2 peserta kuliah kerja nyata DR ya. Jadi tema kita KKN pada tahun ini adalah KKN DR. Masih seperti tahun sebelumnya, masih dari rumah. Nah, saya pribadi mohon maaf karena baru hari ini bisa melaksanakan pembekalan KKN. Karena kemarin masih ada kegiatan di luar kota dan hari Senin sejatinya kita melaksanakan pembekalan KKN, tiba-tiba langsung di jurusan mesti mendampingi kegiatan PPL juga, PPL anak-anak di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, perkenalkan nama saya Wulandari, saya dosen baru ya, baru tahun 2019. Saya mengajar di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Ya, mungkin di sini nggak ada ya yang dari BSA ya. Rata-rata dari Tarbiyah, Syariah, terus apalagi ekonomi, bahasa Inggris ya. Saya lihat ada yang dari bahasa Inggris juga. Salam kenal buat teman-teman semua. Nah, kegiatan KKN daring ini akan berjalan kurang lebih 40 hari ya. Jadi kalau kegiatan fixnya itu adalah 30 hari dan selebihnya adalah untuk pelaporan. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang membuat rencana kegiatan, sudah ada yang memberikan form rencana kegiatan. Nah, apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah merupakan penekanan dari apa yang sudah disampaikan oleh pihak LP2M. Jadi adalah lebih spesifiknya saja. Lebih spesifik nanti akan kita bahas di grup WA grup ataupun nanti di Google Classroom. Saya lupa saya sudah membuatkan grup Google Classroom ya untuk teman-teman sebagai media komunikasi dan pelaporan kita. Baik, dimulai. Screen-nya sudah tampak ya di sana ya. Oke, di sini what to do. Saya langsung aja ya. Berikut hal-hal yang perlu kalian jadikan sebagai panduan. Saya harus memastikan bahwa kalian ya mahasiswa bimbingan dari kelompok 2 sudah membaca panduan KKN DR yang sudah di-share oleh LP2M. Apakah sudah membaca semuanya petunjuk dan panduannya? Sudah, Bu. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan menentukan dan membuat list tema KKN masing-masing individu. Nanti di grup WA, nanti kalian akan men-share list tema yang sudah kalian buat per item ya. Jadi misalnya Ayu Izzatul Faiza, temanya apa? Pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa Arjawinangun misalnya seperti itu. Nanti jadi kalian harus memiliki tema apa yang akan kalian lakukan nanti dalam kegiatan KKN ini. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau misalnya KKN itu dia berfokus di 4 hal ya. 4 hal pertama adalah refleksi sosial. Refleksi sosial adalah kita mencermati atau kita mencoba keluar dari rumah dan melihat masyarakat yang ada di sekitar kita, kira-kira problem apa atau masalah apa yang ada di masyarakat yang sekiranya bisa kita
bantu atau bisa kita support, dan kita sebagai sebuah sebuah seorang mahasiswa yang harus memberikan kontribusi baik itu dalam bidang pendidikan ya maupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, kegiatan KKN inilah merupakan salah satu dari kegiatan pengabdian yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Oke, yang kedua nanti membuat rancangan 1 minggu ke depan. Jadi membuat rancangan 1 minggu ke depan nih, apa kira-kira yang akan kalian lakukan dalam 1 pekan ke depan. Setelah membuat list tema, kalian menentukan kira-kira apa saja yang akan kalian lakukan dalam kegiatan KKN DR ini. Laporan kegiatan harian melalui GCR yang sudah dibuat oleh DPL. Nah, jadi nanti kita itu ada 3 kali laporan ya. Pertama adalah laporan harian, yang kedua adalah laporan pekanan, dan yang terakhir adalah laporan akhir. Nah, kalau laporan harian itu nanti kalian harus menyetorkan setiap hari ya, setiap hari per kegiatan melalui GCR gitu. Itu untuk sebagai dokumentasi bahwa kalian mengerjakan gitu, bahwa kalian memang dalam kegiatan KKN gitu, agar pembimbing juga tahu sejauh mana aktivitas kalian dalam kegiatan KKN DR ini. Lalu ada yang namanya laporan pekanan. Nah, laporan pekanan ini diupload langsung ke aplikasi web Akmal Sejati. Sudah masuk semua ya ke akun itu ya. Nah, selanjutnya tempat KKN bisa satu lokasi dengan kegiatan PPL. Jadi problema kita saat sekarang ini adalah waktu kegiatan KKN dengan PPL itu berbarengan. Jadi kalian di sini diminta untuk mensiasati waktu dan kegiatan sebaik mungkin. Artinya begini, kalau misalnya kalian mau menjadikan lokasi KKN itu sama dengan lokasi PPL, itu tidak masalah. Ya, jadi nanti dalam satu kegiatan kalian bisa buat dua sekaligus pelaporan. Itu pelaporan PPL dan pelaporan KKN. Nah, bedanya adalah kalau misalnya kalian PPL itu kegiatannya kan praktek pengayaan lapangan. Nah, biasanya praktek pengayaan lapangan ini harus linear dengan disiplin ilmu yang kalian tekuni gitu. Misalnya pendidikan bahasa Inggris, artinya PPL yang dia lakukan harus ada kaitannya dengan disiplin ilmu. Tapi kalau misalnya KKN itu multidisipliner, artinya tidak mesti harus selinier dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oke, itu ya. Nah, apabila misalnya kalian mau memilih lokasi yang berbeda, maksudnya PPL sendiri, KKN sendiri, itu juga boleh. Asal satu komitmennya, kalian bisa memanage waktu dengan baik. Karena dalam 1 bulan ya, dari tanggal 1 sampai 30 Juli ini, kalian harus membuat 2 laporan kegiatan sekaligus. Karena memang kegiatannya berbarengan dan laporan kegiatannya juga berbarengan gitu ya. Oke. Untuk surat pengantar dan surat izin melaksanakan KKN bisa diklik link di bawah ini. Menurut informasi dari LP2M, link ini juga sudah di-share di grup Telegram mahasiswa peserta KKN. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman di sini sudah ada yang memiliki tema atau masih ada yang bingung bagaimana menentukan tema. Jadi tema itu bermacam-macam ya, tema-tema KKN itu bermacam-macam. Ada yang pendidikan, itu contohnya dia bisa membuat modul pendidikan jarak jauh, sekolah daring, TPA daring, itu konsep modul pendidikannya seperti apa. Atau pendampingan PAUD TPA, atau misalnya belajar kitab kuning dan bahasa Arab, itu misalnya lebih kepada teman-teman mahasiswa yang di pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Arab, terus jurusan bahasa dan sastra Arab gitu. Atau di bidang keagamaan.
Nah, di bidang keagamaan ini bisa membuat model dakwah virtual atau sistem daring. Jadi jurusan komunikasi ya, misalnya komunikasi penyiaran Islam, dia mengadakan semacam ceramah virtual, itu juga boleh. Artinya bagaimana kita bisa membuat atau bisa memberdayakan masyarakat gitu. Atau maghrib mengaji dan melek baca Al-Quran juga bisa menjadi bagian dari kegiatan KKN. Nah, atau misalnya kalian membuka bimbingan konseling khusus mahasiswa BKI ya, bimbingan konseling untuk bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya di suatu desa tertentu akan bahaya COVID misalnya, kayak gitu bisa juga. Lalu dari sosial kemasyarakatan ini membuat profil sejarah atau desa, membuat profil lembaga, tokoh atau karyanya, dan profil lembaga desa. Artinya misalnya kalian dari pendidikan bahasa Indonesia misalnya, tapi kalian ingin mengambil tema kegiatan yang tidak linear ya, misalnya lebih kepada bimbingan konseling, itu boleh saja karena memang pada prinsipnya KKN itu tidak linear dengan disiplin ilmunya. Atau di bidang ekonomi, ekonomi juga misalnya pendampingan usaha rumah tangga, membuat profil lembaga, atau bimbingan konseling anak putus sekolah, anak jalanan, itu tema-tema yang bisa diambil. Atau misalnya kalian di prodi ekonomi syariah misalnya, tapi ketertarikan kalian tidak dalam bidang ekonomi perbankan misalnya, tapi lebih kepada kesehatan masyarakat, itu boleh juga. Jadi nanti membuat semacam konsep atau kegiatan pembiasaan hidup sehat dan bersih, atau sosialisasi bank sampah, generasi cinta lingkungan, nanti temanya lebih diperkecil kembali, atau mewujudkan masyarakat mandiri, atau nanti membuat semacam kayak ekonomi masyarakat yang berbasis kepada pemanfaatan pekarangan dan pembinaan UMKM, itu juga boleh. Usaha-usaha kecil-kecilan gitu bisa juga. Jadi mengkaitkan antara multidisiplin ilmu. Atau misalnya kalian punya tema-tema yang tidak terkait dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang sudah ada juga di dalam panduan KKN, artinya menyesuaikan apa yang menjadi kondisi kebutuhan, minat, dan kemampuan yang kalian lihat di luar, di masyarakat itu seperti apa. Tapi konsepnya itu tidak lepas dari 3 ini tadi, memberikan konseling, menciptakan produk kreatif, dan menyusun naskah akademik kemasyarakatan. Oke ya, selanjutnya ini ada jadwal pelaksanaan KKN daring. KKN daring DR ini ya, KKN dari rumah ini jangan diartikan sebagai KKN di rumah. Artinya kalian harus keluar dari rumah, harus berbaur dengan masyarakat, mencari problem atau memberikan solusi terhadap problem yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi tidak hanya di rumah, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Budi manfaat ya. Kalau misalnya KKN di rumah hanya mengajarkan adiknya baca tulis Iqra Al-Qur'an, itu namanya bukan KKN, tapi itu tugas kalian sebagai kakak kayak gitu. Jadi harus dibedakan mana ranah pribadi dan juga mana ranah sosial kemasyarakatan gitu. Jadi karena ini kita telat untuk pembekalannya, harusnya pada tanggal 29 Juni ini kalian sudah menentukan lokasi. Kira-kira nih misalnya tadi itu apa ya tadi ya? Misalnya program kerja Rahma. Rahma ada Rahma? Ada, Ibu. Oke. Misalnya Rahma
ini Rahma tadi sudah menyetorkan tentang program kerja. Nah, lokasi yang ditentukan oleh Rahma ini adalah di Kabupaten Indramayu ya. Kabupaten Indramayu. Iya, Nah, Ibu. Kabupaten Indramayu ini harus lebih spesifik di mananya, di desa apa, di kelurahan apa, kecamatan apa gitu. Jadi harus benar-benar menentukan lokasi. Jadi kalian itu mau di mana? Kalau kalian bicara Indramayu itu kan luas sekali, Indramayu cakupannya juga luas sekali. Tidak mungkin misalnya dalam waktu 1 bulan kalian bisa apa namanya membuat sebuah kesimpulan atau solusi atas permasalahan yang kalian tawarkan. Jadi harus lebih spesifik. Misalnya di Kabupaten Indramayu ada kecamatannya kan, ada kelurahannya, ada desanya, itu harus spesifik kalian lakukan. Dan juga program kegiatannya juga harus jelas gitu. Misalnya kegiatan yang dilakukan Rahma ini misalnya sosialisasi ya COVID kepada warga sekitar. Nah, sosialisasi COVID kepada warga sekitar itu di mana? Letaknya di mana gitu. Tempatnya juga di mana? Apa di musola, apa dalam apa namanya pengajian malam Jumat atau arisan atau bagaimana, itu harus lebih spesifik. Jadi jangan global. Nah, itulah nanti dibutuhkan untuk laporan harian. Harian itu nanti akan lebih spesifik. Kalau laporan pekanan kan nanti kalian akan mengupload langsung ke web Akmal Sejati. Nah, kalau laporan harian itu kalian akan memberikan laporannya lewat Google Classroom. Nanti akan saya share link Google Classroom yang sudah dibuat. Oke, terus survei lokasi dan analisis sosial ini 2 hari ya, 29 sampai tanggal 30 Juni. Nah, tanggal 1 itu sudah menyusun rencana kegiatan dan diskusi ya. Tanggal 1 sudah menyusun rencana apa kegiatan yang akan kalian lakukan, dibuat per item. 1 hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini sampai selanjutnya. Nah, di sini adalah finalisasi rencana. Nih, di tanggal 2 ini ya, di tanggal 2 ini kalian sudah fix. Artinya kalian sudah tahu kegiatannya seperti apa, program kerja yang kalian akan lakukan selama sebulan itu apa, tempatnya di mana, kalian akan menggandeng apa namanya pihak-pihak yang terkait itu siapa saja yang nantinya akan berkontribusi dalam kegiatan KKN ini. Harus diperjelas di tanggal 4 ya, di tanggal 2 Juli ini. Nah, pelaksanaannya dari tanggal 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 18 ya di sini. Nah, ini nanti ada yang kedua. Di sini pelaksanaannya sampai tanggal 31 Juli. Jadi full dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Adapun evaluasi kegiatan minggu pertama itu nanti akan kita laksanakan pada tanggal 10 Juli. Nanti akan kita bahas apa kira-kira masalah yang kalian temuin di lokasi KKN. Nah, untuk evaluasi kegiatan minggu kedua itu di tanggal 17 Juli. Selanjutnya evaluasi minggu ketiga nanti di tanggal 24 Juli. Dan terakhir evaluasi itu pada tanggal 31 Juli. Nah, setelah tanggal 31 Juli itu adalah penyusunan laporan dan upload laporan akhir. Itu di tanggal 1 Agustus sampai dengan 4 Agustus gitu. Tapi ketika kalian sudah memiliki rekap laporan ya, laporan harian sudah ada, laporan pekanan sudah ada, itu untuk menyusun laporan akhir kan hanya sebagai apa ya, akumulasi. Jadi dokumentasi terakhir itu saya pikir 2 sampai 3 hari cukup untuk membuat laporan akhir. Nah, selanjutnya adalah di tanggal 5 dan 6 itu adalah penilaian akhir KKNDR dari dosen pembimbing lapangan. Nah, nanti kriteria
kriteria penilaian itu di mana yang paling besar nilainya, kalian bisa lihat di buku panduan ya. Ada item-itemnya, misalnya intensitas laporannya itu nilainya paling besar, ada 35%. Artinya kalau kalian tidak memberikan laporan harian atau minim, itu akan mempengaruhi kepada nilai kalian. Dan dari LPM dituntut untuk nilainya itu tidak kurang dari B. Jadi misalnya nilainya C itu berarti kalian harus mengulang kembali KKN pada tahun berikutnya. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi kalian bisa lihat spesifikasi penilaian dari DPL itu seperti apa. Dan pengumuman nilai itu akan ada di tanggal 9 Agustus ya. Nih, ini di sini ada penyusunan rencana. Ini form-form kegiatan yang sudah dibagikan. Kalian bisa lihat juga di buku panduannya, form-formnya apa aja. Nah, di sini laporan akhir dibuat berupa makalah dengan sistematika seperti gambar di samping. Ini untuk laporan akhir. Oh, ini udah laporan akhir ya? Belum. Ini, maaf. Ini penyusunan rencana dulu. Penyusunan rencana tadi, ini sudah harus menjadi keharusan dalam 1-2 hari ini. Rencana kegiatan tadi sudah ada sekitar 3 orang yang mengirimkan ke saya. Nanti akan saya cek dan saya koreksi apa saja yang perlu ditambahkan ya. Nah, di sini ada nama mahasiswa, NIM kelompok 2, misalnya lokasi rumahnya di mana. Lokasi rumah ini tempat kalian tinggal ya, tempat kalian tinggal di mana, tema kegiatan yang akan kalian usung seperti apa, nama DPL-nya di sini ditulis. Nah, di sini adalah masalah potensi harapan kebutuhan. Dari mana kalian tahu masalah potensi harapan kebutuhan? Itu dari refleksi sosial tadi. Jadi, bagaimana cara menemukan atau membuat refleksi sosial? Ini silahkan berjalan keluar rumah, ya. Temukan fenomena atau masalah yang tengah terjadi di lingkungan. Nah, ketika kalian keluar rumah, kalian melihat ada beberapa problematika atau ketimpangan, misalnya lingkungan yang kurang bersih, misalnya, atau kesadaran masyarakat juga kurang terhadap kebersihan, itu kira-kira bisa nggak nih saya bikin program semacam misalnya bak sampah yang berguna bagi masyarakat. Nanti konsepnya seperti apa, nah itu akan kalian jadikan sebagai program KKN gitu. Atau misalnya menjelang COVID ini karena fenomena COVID-19 ini banyak anak-anak yang sekolahnya daring. Nah, kira-kira bagaimana nih caranya agar anak-anak yang di rumah itu bisa mendapatkan ilmu tapi tidak mesti bertatap muka. Berarti kalian harus membuat modul pembelajaran daring untuk pembelajaran ikro misalnya, atau untuk pembentukan karakter itu. Macam-macam disesuaikan dengan minat dan arah dari program kerja yang sekiranya kalian mampu untuk melaksanakannya gitu. Lalu setelah menemukan problem, kalian adalah merancang program. Apa nih kira-kira nih? Saya ketemu masalahnya. Solusi penyelesaian dari masalah itu seperti apa? Kan ada tahap-tahapnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang akan kalian susun selama 1 bulan. Jadi 1 minggu pertama mungkin saya akan membuat, kalau konsep bank sampah tadi, saya akan membuat aturan, misalnya aturan secara tertulis kepada masyarakat agar mengingatkan untuk pentingnya membuang sampah pada tempatnya, atau bahaya kalau misalnya abai terhadap sampah kayak gitu. Minggu kedua adalah misalnya membuat bekerja sama dengan pemuda masyarakat, membuat bak sampah yang kompak, misalnya ada tulisannya RT-nya, desanya itu, ya itu kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya setelah merancang program, kalian baru mengisi ini, form rencana kegiatan. Kira-kira tadi masalahnya yang kalian temui di masyarakat seperti apa? Programnya adalah misalnya membuat bak sampah
bak sampah masyarakat misalnya. Kegiatan yang akan dilakukan adalah apa-apa 1, 2, 3, 4. Sasaran programnya siapa? Masyarakat atau anak-anak atau remaja atau ibu-ibu rumah tangga atau segala 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 aspek yang ada di dalam masyarakat tersebut, perangkat desa misalnya. Pendekatan metode teknik yang akan digunakan seperti apa? Tekniknya kalian bagaimana membuat kegiatan itu? Apakah melalui observasi, apakah melalui wawancara, apakah melalui diskusi? Nah, itu nanti dijelaskan di situ. Waktu pelaksanaannya juga harus jelas dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Oke, nah untuk rencana kegiatan itu maksimal ya. Kalian di tanggal 2 Juli itu sudah semua menyerahkan rencana kegiatan yang sudah fix dari tanggal 1 sampai 2 Juli. Jadi kalian kira-kira dari sekarang punya waktu 3 hari lagi untuk memastikan apa saja rencana kegiatan yang akan kalian buat. Oke. Nah, ini juga ya, ini adalah laporan harian. Ini laporan harian, ada hari tanggalnya, waktunya berapa, waktu yang diminta dari pihak LP2M itu dalam satu hari itu sekitar 3 sampai 4 jam. Jadi kalian ngapain dalam sehari itu? Ya kurang lebih misalnya dalam hari ini misalnya memberikan monitoring atau pengawasan terhadap masyarakat desa Ciasem tentang bahaya misalnya bahaya virus COVID-19 misalnya seperti itu. Kegiatannya seperti apa, tujuannya kegiatannya seperti apa, hasil yang akan dicapai dari kegiatan itu seperti apa juga gitu ya. Jadi nanti laporan harian ini diisi setiap hari, dikirimkan melalui Google Classroom yang sudah dibuat oleh DPL. Nah, bukti laporan hariannya ini apa? Minimal 2 foto ya yang menampakkan wajah dan kegiatan yang sedang dilakukan. Foto bisa juga diunggah melalui grup Instagram. Nah, laporan harian ini itu dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2021. Dan ini ada laporan pekanan. Kalau tadi laporan harian itu melalui Google Classroom, nah kalau laporan pekanan ini akan dikirimkan melalui web Akmal Sejati. Gitu. Waktunya adalah karena dia pekanan berarti waktu pelaporannya adalah tanggal 3, tanggal 10, ini tanggal 10 ya, tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24, dan tanggal 31 Juli. Ini bukan tanggal 3, tanggal 10 untuk pekanan. Selanjutnya adalah laporan akhir. Nah, laporan akhir ini adalah kalian buat dari tanggal 1 sampai 3 Agustus. Nah, 1 sampai 4 Agustus. Mohon maaf, ini 1 sampai 4 Agustus ya. Laporan akhirnya ini dikirim melalui Akmal Sejati berupa PDF ya, berupa PDF atau semacam kayak naskah akademik, makalah yang di dalamnya ada lampiran foto kegiatan. Oke. Itu aja ya kurang lebih yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pembekalan ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang dirasa kurang paham, silakan. Ibu mau izin bertanya. Iya, silakan. Untuk laporan pekanan, foto videonya di hari yang dijadwalkan itu kan yang 10 gitu. Atau bagaimana, Bu? Jadi gini, untuk laporan pekanan itu kan berarti kan itu adalah kumpulan kegiatan harian kalian ya. Dari tanggal 1 sampai misalnya tanggal 10, laporan pekanannya di tanggal 10. Artinya video itu bisa kalian, jadi tidak semuanya. Jadi misalnya kalian punya satu video gitu ya, punya satu video kalian upload di laporan pekanan itu juga tidak apa-apa. Jadi tidak satu-satu. Atau misalnya kalian bikin semacam kalau video itu dikumpulkan
Misalnya kegiatan hari pertama ini videonya, kegiatan hari kedua ini, tapi digabungkan. Jadi bukan satu-satu, digabungkan dalam satu video YouTube misalnya kan. Jadi yang kalian upload di Akmal itu adalah linknya saja, bukan videonya. Link dari video yang sudah kalian taruh di YouTube gitu. Ibu ingin bertanya, Bu. Tadi siapa yang bertanya tadi? Ayu. Ayu. Iya, Ayu. Ayu. Ibu mau bertanya. Untuk penguploadan rencana di Akmal itu yang bagian mana ya, Bu? Masih kurang paham tentang Akmal tuh, Bu. Oh, gini. Kalian sudah masuk ke akun ya, masuk ke akun kalian yang di sana kan sudah berhasil login kan? Sudah. Sudah. Nah, di situ nanti sebentar. KKN ini. Ketika kalian login, itu di bawah identitas, data peserta, monitoring pembimbing, ada kegiatan kelompok, terus ada laporan kelompok. Nah, di laporan itu yang kalian upload untuk laporan per pekan. Nanti kan di situ ada ya, ada deskripsinya. Karena saya juga di akun saya itu di akun tutor DPL itu tidak bisa melihat bagaimana bentuk dari laporan kegiatannya, tapi dia sudah termaktub di dalam Akmal Sejati. Coba nanti dibuka. Itu siapa? Yang tidak berkepentingan dimatikan dulu ya mikrofonnya. Jadi untuk laporan kegiatan itu ada di bawahnya kegiatan kelompok, terus di bawahnya ada laporan. Coba nanti dicek ya, Fadilah ya. Iya, Bu. Kalau kegiatan harian ini nanti HP satu kan. Untuk kegiatan harian, ya karena sifatnya harian akan dilaporkan setiap hari. Nanti kalau misalnya via WA itu nanti akan bertumpuk ya untuk laporan harian. Jadi nanti setiap hari akan kalian upload di Google Classroom. Nanti setelah ini ada absensi kehadiran ya, absensi kehadiran, pembekalan. Terus misalnya untuk yang kedua nanti saya akan buat di situ kegiatan hari pertama H1. Nah, kegiatan H1 nanti di bawahnya kalian share hari ini ngapain aja. Tanggal 1 itu kalian misalnya mulai menulis bahan misalnya atau menulis bahan diskusi itu difoto atau bermusyawarah dengan warga setempat atau pemuda desa difoto. Nah, itu aja fotonya sebagai bukti kalian sudah melaksanakan kegiatan. Aja. Jadi hariannya itu di GCR kalian upload, yang pekanan itu di Akmal. Nah, itu untuk laporan harian itu perlu kalian ketahui nilainya paling tinggi ya. Nilainya ada 35%. Artinya hampir setengahnya itu ada di laporan harian. Nah, itu jadi menjadi barometer penilaian kalian nantinya. Jadi setiap hari harus ada laporan kalian dalam GCR. Karena itu masuk dalam penilaian kategori yang tertinggi. Yang kedua itu 30% itu ada di laporan akhir. Laporan harian dan laporan akhir. Oke, ada lagi? Ibu, berarti kita ngajuin rencana dulu ke Ibu terus baru di ini, Bu. Kita gimana? Nah,
rencana kegiatan ya, ada form rencana kegiatan itu kan nanti akan kalian tanda tangani ya. Ditandatangani form rencana kegiatan setelah misalnya fix ya, kegiatan yang akan kalian lakukan sudah fix, itu diserahkan ke saya melalui Google Classroom. Nanti di sana akan langsung saya cek dan saya edit apa yang kira-kira menjadi perbaikan untuk rencana kegiatan yang akan kalian lakukan. Gitu ya. Jadi diserahkan ke GCR. Nanti setelah ini, setelah pertemuan pembekalan ini, akan saya berikan linknya, dan masing-masing kalian mengirimkan form rencana kegiatan yang sudah kalian isi, ya, beserta tanda tangan. Jadi sudah fix batas waktu penyerahannya sampai tanggal 2 Juli. Baik, Bu. Terima kasih. Ibu izin bertanya. Ya. Sebenarnya kalau misalkan kita punya teman sedesa yang satu tema, itu nggak apa-apa kan, Bu? Satu desa temanya sama, nggak apa-apa. Kan pelaporannya kan nanti masing-masing. Nggak masalah. Jadi KKN ini kan sifatnya dia pemberdayaan terhadap masyarakat ya. Jadi pemberdayaan masyarakat konsepnya meskipun daring, pelaporannya juga masing-masing. Jadi misalnya kalian nih, misalnya kalian berkelompok nih, satu kelompok ya. Kebetulan kalian punya tema kegiatannya sama. Tema kegiatannya sama di suatu desa yang sama, itu juga tidak masalah. Karena kan nanti pelaporan ke ke Akmal Sejatinya juga pribadi sendiri-sendiri. Itu tidak masalah. Nah, apalagi bagusnya ya saran saya, lokasi PPL dan KKN kalian itu bagaimana caranya bisa satu tempat. Misalnya kalian PPL PPL-nya ngajar misalnya. Ngajar TPA misalnya ya. Nah, itu bagaimana tema mengajar di TPA itu juga masuk lokasi kegiatan KKN kalian. Itu bisa. Kalau pengumuman PPL itu dari mana sih, Bu? Soalnya belum ada pengumuman PPL. Jurusan apa, Ayu? Hukum keluarga. Jadi kalau penentuan tempat sih sudah, Bu, tapi untuk pelaksanaannya itu belum ada tindak lanjut, Bu. Oh, kalau untuk PPL ya, setahu saya itu waktunya berbarengan dengan kegiatan KKN. PPL itu dari tanggal 1 itu sudah mulai 1 sampai tanggal 31 Juli. Kegiatannya berbarengan dengan kegiatan KKN. Tapi mungkin kalian tanyakan kembali ya kepada pihak jurusan itu untuk pastinya kegiatan PPL. Kalau di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu sudah berlangsung. Jadi sudah ada bimbingan PPL, sudah ada survei lokasi PPL gitu. Mungkin masing-masing jurusan punya kebijakan sendiri-sendiri. Sebaiknya Ayu ditanyakan kepada pihak jurusan, apakah PPL dilakukan pada tanggal 1 Juli berbarengan dengan kegiatan KKN atau di lain waktu gitu ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan terkait Ibu, maaf. Siapa nih? Ya. Siapa ya, Bu? Siapa mau tanya? Iya, Sipa. Iya, Sipa. Kan KKN, kalau untuk laporan harian itu berarti selama 7 hari atau selama 6 hari aja, Bu? Soalnya kan
Ibu kan tadi bilang untuk laporan per minggunya itu ada di tanggal 3, 10, 17, 24 gitu kan, Bu. Itu kan ada di hari Sabtu. Nah, sedangkan masih ada 1 hari lagi gitu di hari Minggu. Jadi kalau untuk laporan perhariannya itu sampai 7 hari atau sampai hari Sabtu aja 6 hari? Untuk laporan harian ya, untuk laporan harian ini saya pikir untuk hari Sabtu Minggu itu tidak perlu ya, karena mungkin kan kita tidak full time gitu kan dari hari Senin sampai dengan hari Minggu gitu, tidak ada jeda waktunya juga nggak baik juga gitu kan. Apalagi kita kan sekarang juga sangat membatasi ya. Kenapa kita KKN DR ini, karena kita cenderung membatasi kumpul-kumpul, membatasi kegiatan yang dianggap tidak urgent. Jadi untuk laporan harian cukup di hari Senin sampai dengan Jumat aja, Sabtu Minggu libur. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi? Jadi kita patokannya kepada efektivitas hari aja ya. Jadi hari efektif ya hari kerja gitu. Misalnya hari kerja ya Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu misalnya kalian tidak berkegiatan KKN juga tidak apa-apa. Dan misalnya kebetulan Bu saya tuh kegiatannya itu ada di hari Minggu. Misalnya kebetulan menyesuaikan dengan kegiatan apa nih? Bebersih kan biasanya masyarakat ada bersih-bersih gitu misalnya hari Minggu, nggak apa-apa dilaporkan juga. Hari ini saya kegiatan gotong royong bersama masyarakat desa membersihkan selokan misalnya gitu, di foto kalian lagi bersihin masyarakat, bersihin selokan kayak gitu, di foto kegiatannya, nggak apa-apa. Jadi artinya laporan harian itu tidak mesti formal sekali, tidak, karena itu hanya untuk rekap laporan kalian. Jadi DPL-nya tahu, oh kalian itu nggak ini ada kegiatannya, nggak nganggur maksudnya gitu, nggak santai-santai aja, ada kegiatan yang kalian lakukan gitu. Nanti DPL akan mengecek nih, nanti kan ada laporan pekanan yang kalian laporkan ke Akmal Sejati. Nah laporan pekanan itu bisa dilihat, dipantau oleh DPL. Nanti DPL menyesuaikan apakah sesuai nggak nih laporan harian yang diberikan dengan laporan pekanan yang dilaporkan ke Akmal Sejati gitu. Ibu berarti kalau hari Minggu nggak ada acara KKN tuh Bu, nggak apa-apa berarti Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi seminggu misalnya kalian cuma berkegiatan 5 hari, 5 hari itu kan hari efektifnya, nggak apa-apa. Tidak mesti 7 hari gitu. Jadi 1 minggu 5 hari, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, terus Sabtu Minggu, ya itu boleh, nggak apa-apa. Baik Bu, terima Ya, kasih. jadi kita sepakatin aja ya untuk laporan harian itu di hari efektif, jadi 1 minggu 5 hari. Kira-kira sudah punya rencana kegiatan semua kan ini, teman-teman? Sudah, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Sudah. Sudah Bu. Jadi dari sekarang itu kalian harus berpikir bagaimana nanti kegiatan pengabdian masyarakat kalian ini nanti akan menjadi sebuah tulisan yang akan kalian tuangkan di jurnal-jurnal ilmiah pengabdian masyarakat gitu. Jadi semacam penelitian juga ya, penelitian yang berbasis kepada pengabdian masyarakat. Itu jadi bagus. Nah, syukur-syukur nanti kegiatan KKN ini nanti bisa jadi proyek penelitian kalian nanti untuk skripsi. Itu bagus. Jadi apa yang kalian lakukan ini tidak cukup dalam 1 bulan ini, tapi akan berjenjang nanti next step untuk proposal penelitian kalian, terus nanti untuk pengembangan dalam judul skripsi itu malah bagus.
Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Selamat mengerjakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan bisa di-share di grup WA, apa yang menjadi kendala kalian dalam kegiatan KKN ini. Saya ucapkan selamat mengerjakan, selamat ber-KKN Ria. Harus enjoy, harus menjaga protokol kesehatan juga. Jadi walaupun kita KKN-nya DR, tapi kegiatan harus berada di luar rumah, ya, artinya di sekitar lingkungan masyarakat. Tetapi protokol kesehatan juga harus kalian jaga, karena itu penting ya, karena itu penting sekali. Apalagi sekarang COVID-19 itu sudah banyak varian yang barunya, pertumbuhannya juga semakin pesat dan menggila ya. Jadi kita harus benar-benar protect. Apabila tidak terlalu penting berkerumun atau mengadakan perkumpulan di masyarakat itu sebaiknya dihindarkan ya. Oke, itu aja lebih kurangnya. Semoga apa yang disampaikan pembekalan pada hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman kelompok 2 peserta KKN DR tahun 2021. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.